Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kita kembali lagi ya untuk hari ini di kelas pasti. Dan hari ini perkenalkan dulu nama saya Sharon Natasha selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Dan kali ini kita mau bahas tentang salah satu tema yang menarik sebenarnya ya, terkait dengan investasi hijau atau ESG sebenarnya ya. Jadi kita hari ini akan bahas gimana caranya investasi kita masih bisa tetap berjalan, tapi bumi kita tetap aman nih. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas di sesi satu ya kali ini. Dan nanti untuk sesi 2 itu nanti akan dibawakan oleh Mas Wisnu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi di siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, aman ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini pembahasan kita tentang saham ESG nih. Jadi mungkin ini udah jadi satu hal yang udah sering ya, Bapak Ibu mungkin dengar di luar sana ESG, investasi hijau, apa sih itu? Nah, itu mungkin yang hari ini akan kita bahas sama-sama ya, dan akan kita kulik lebih lanjut kira-kira sebenarnya ESG itu apa sih ya, dan kenapa itu penting banget? Dan mungkin pertanyaannya adalah, emang kita sebagai masyarakat biasa sebagai seorang investor, emang kita bisa ya turut ikut serta dalam langkah ESG nih? Karena ini merupakan sebuah gerakan besar sebenarnya. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk kasih background ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya untuk saat ini ya di 2025, tepatnya mungkin ini berdasarkan data bulan Maret, sebenarnya statistik yang nunjukin literasi keuangan masyarakat Indonesia terkait dengan industri keuangan atau jasa keuangan bisa dibilang beragam ya. Dari 9 jasa keuangan itu yang tertinggi adalah pemahaman atau literasi keuangan tentang perbankan nih. Dan ini mungkin wajar banget ya, selain memang perbankan udah lama, dan ini bisa dibilang udah jadi sebuah kepercayaan juga nih di masyarakat untuk naruh uangnya di bank. Karena emang dari dulu kita udah terbiasa juga nih dibiasain untuk simpen uang di bank. Lalu yang kedua ternyata pergadaian ya. Kalau misalkan salah satu yang paling terkenal di Indonesia itu ada pegadaian ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ngegadai barang karena tiba-tiba butuh uang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satunya pernah ke Pegadaian. Ternyata Pegadaian itu menjadi satu jasa keuangan yang menempatkan tempat kedua ya untuk menunjukkan masyarakat Indonesia tuh lebih paham di jasa keuangan tuh yang mana. Tapi ternyata mirisnya kalau diperhatiin dari 9 total jasa keuangan ini pasar modal rendah banget ya. Pasar modal itu di level ke-8 ya. Jadi jauh banget dengan literasi keuangan masyarakat Indonesia tuh hanya 18% ya, cukup minim. Itu makanya hari ini kita akan ngobrolin lebih lanjut nih. Mungkin tema yang kita bahas hari ini tentang ESG, tapi ini saya yakin banget ini jadi tema yang cukup menarik untuk Bapak Ibu ulas lebih lanjut nih ke depannya. Oke, kalau kita ngomongin tentang ESG atau investasi hijau, itu sebenarnya landasan utamanya tetap investasi, ya. Kalau untuk investasi itu sebenarnya merupakan aktivitas aja sih, aktivitas untuk mengelola keuangan nih. Jadi uang kita bisa menghasilkan keuntungan. Kurang lebih sebenarnya kita udah nabung misalkan, nah tabungan kita jangan didiemin aja di bank nggak diapa-apain, ya. Jangan ditaruh di celengan aja nggak ada apa-apain, jangan didiemin di rumah. Kita beliin satu aset ya, aset investasi. Jadi ibaratnya nanti ketika uang kita ditaruh di situ, uang kita lah nanti yang kerja. Dan hasilnya adalah keuntungan. Makanya ada istilah return, profit, keuntungan, apalagi imbal hasil. Nah, itu semua sama. Itu keuntungan dari investasi. Nah, kalau itu investasi kita udah bahas. Nah, mungkin investasi hijau ini jadi topik yang menarik ya. Jadi investasi hijau ini merupakan bentuk penanaman modal juga sama kayak investasi ya. Cuma memang diarahkan pada proyek atau perusahaan yang fokus pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan nih. Ya, kalau ditanya tujuannya emang untuk apa sih untuk investasi hijau? Ini sebenarnya tujuannya untuk melakukan pembangunan ya untuk planet kita dan juga untuk keselamatan kita nih ke depannya. Jadi bumi yang kita hidupin sekarang itu masih bisa terjaga dengan baik nih ke depannya.
Nah, kalau misalkan ditanya kenapa investasi hijau itu penting, sebenarnya ada latar belakang yang cukup krusial ya di balik ESG. Ini adalah perubahan iklim nih. Jadi ada peningkatan gas rumah kaca itu membuat pemanasan global. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang ngerasa, aduh, sekarang kok akhir-akhir ini panas banget nih ya. Mungkin Bapak Ibu tinggal di Jakarta, nah di Jakarta lagi panas banget. Meskipun bisa dibilang cuacanya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kalinya panas tuh bisa panas banget. Ya, jadi biasanya kalau misalkan CO2, biasanya kan kalau kita naik kendaraan umum dan lain-lain, itu kan ngelepas karbon dioksida ya. Dan itu biasanya dilepas, itu akan naik tuh biasanya ke atmosfer bumi. Nah, ternyata jahatnya dari gas rumah kaca ini atau dampaknya itu nggak enaknya adalah ini nahan panas yang ada di bumi, jadi bukan dipantulin balik ya. Jadi kalau ada sinar matahari itu kan ngasih panas ke bumi ya. Nah, biasanya bisa dipantulin lagi, tapi karena ada gas rumah kaca yang banyak di atmosfer, itu tuh memerangkap panas. Jadi panas matahari itu nggak bisa dibalikin lagi, tapi ketahan di bumi. Nah, itu yang bikin kenapa makanya sekarang tuh panas banget ya. Kalau bisa dibilang kenapa bisa ada gas rumah kaca yang menumpuk, ini pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Itu ada dari gas, ada dari minyak bumi, batu bara. Nah, itu pembakarannya itu lumayan kasih dampak yang negatif ya untuk lingkungan. Deforestasi juga, lalu juga ada aktivitas industri dan pertanian yang biasanya kan gunain bahan kimia yang keras ya. Jadi ini juga merusak lingkungan. Nah, kalau kita ngomongin tentang penerapan investasi hijau ya, atau biasanya mungkin kita kenal dengan salah satu caranya tuh ESG nih, penerapan ESG, Environmental, Social, dan Governance. Nah, di mana ini bisa dibilang sebuah standar ya, sebuah standar yang digunain, atau ini kriteria utama lah kalau kita mau ngelakuin yang namanya investasi hijau. Jadi sebenarnya utamanya ini sebenarnya ngasih sebuah kesimpulan kalau keputusan investasi itu perlu juga nih menerapkan sistem ESG untuk jadi referensi untuk perusahaan ya. Jadi ini ngasih tahu nih ke kita sebagai investor kira-kira dampak dari perusahaan yang kita investasiin atau dampak dari perusahaan yang kita mau investasiin itu dampaknya kayak gimana nih ke lingkungan. Kurang lebih gitu. Kalau untuk pembahasan secara lebih lanjutnya ya, mungkin yang pertama itu kita bahas dari environmental dulu. Kalau kita ngomongin tentang environmental, itu kita bicara tentang lingkungan ya, tentang environment. Di mana memang untuk dari pelaksanaan bisnis sebuah perusahaan, itu perusahaan perlu banget mentingin keberlangsungan alam dan menjaga lingkungan sekitarnya. Mungkin contoh kalau perusahaan batu bara, itu kan dia mengeruk ya, mengeruk tanah ke bawah, dan bahkan kalau udah dikeruk, belum tentu kadang dia dapetin batu bara yang dia mau. Jadi dia harus bolak-balik nih, buka hutan, abis itu dia bongkar lagi tanahnya dan ibaratnya kadang nggak dibalikin lagi, nggak dilakuin reboisasi lagi. Jadi ibaratnya hutannya gundul ya. Itu kan jadi nggak menjaga kelangsungan alam kan. Dan itu jadi bahaya juga nih untuk habitat sekitarnya. Dan ini makanya environmental tuh penting, itu kita ngomongin tentang lingkungan nih ya. Lalu next kita ke sosial. Kalau di sosial itu lebih ke arah gimana perusahaannya itu nge-treat atau menjaga hubungan baik para stakeholders. Stakeholders beda sama shareholders ya. Jadi kalau stakeholders itu ke pihak-pihak ya atau mitra yang berkaitan ke perusahaan nih. Mungkin masyarakat luas ya di sekitar pabrik atau mungkin di tempat industrinya mereka. Lalu juga ke supplier atau pemasok bahkan sampai ke pelanggan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang CSR ya. Jadi perusahaan-perusahaan gede kadang suka ngadain CSR. Mereka datang-datang ke tempat-tempat mungkin desa-desa terpencil atau mungkin mereka kasih insentif tertentu nih untuk bagi masyarakat yang terkena dampak dari berjalannya bisnis mereka. Nah, itu termasuk CSR ya. Itu mereka lagi ngelakuin ESG bagian S-nya tuh ya, yang sosial. Jadi gimana nih cara perusahaan untuk bisa nge-manage hubungannya mereka biar cuman bagus untuk alam ya, tapi juga bagus untuk masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, ini ada governance. Kalau kita ngomongin governance itu itu kita ngomongin tentang sisi internal perusahaan ya. Kalau environmental sama sosial kan itu dampak perusahaan keluar ya, yang satu ke lingkungan, yang satu ke masyarakat. Kalau governance itu kita ngomongin sisi internal perusahaan, manajemennya ini tata kelolanya seperti apa ya. Biasanya ini dikenal juga dengan sebutan good corporate governance ya. Jadi ini akan nunjukin seberapa efektif dan juga efisien
tata kelola yang dimiliki sama manajemen sehingga bisnisnya itu bisa berlanjut ya. Ini tentunya meliputi aspek-aspek internal ya, yang tentunya memang bisa dibilang jadi pusat perhatian para investor sebenarnya. Dari cara perusahaan itu kelola untuk dari sisi kinerja keuangannya, lalu juga strategi-strategi ke depan, seberapa efektif manajemennya menerapkan kebijakan-kebijakan baru, bahkan termasuk ke siapa nih pemangku direktur ya, BOD, itu penting banget untuk dari sisi perusahaannya. Karena kalau misalkan jajaran BOD-nya mungkin punya track record yang jelek ya, misalkan track recordnya itu ada pernah masuk penjara atau ada terkait dengan kriminal, nah tentunya itu kan jadi sebuah track record yang nggak bagus ya untuk dari sisi perusahaan ini. Investor pasti cenderung nggak akan mau investasi di perusahaan yang latar belakang atau track record manajemennya itu jelek ya. Oke, itu mungkin untuk dari environmental, social, dan governance-nya, sebagian ya. Nah, lalu next-nya nih mungkin salah satunya yang nggak bisa lepas dari ESG adalah tujuan ya, tujuannya ini atau targetnya. Nah, ini biasanya kita sebut Sustainable Development Goals ya. Ini itu dibentuk sama PBB sebenarnya. Dimana untuk tujuan atau target pembangunan berkelanjutan biasanya, kalau bahasa Indonesianya, ini terdiri dari 17 tujuan sebenarnya. Tapi kalau diperhatiin ini ada 169 target secara keseluruhan ya. Dimana memang untuk dari SDG ini sendiri ditargetinnya itu bisa tercapai di 2030 atau 5 tahun lagi yang akan datang. Udah makin deket nih waktunya. Nah, kalau kita ngomongin Sustainable Development Goals, ini kan ada 169 ya targetnya. Tapi mungkin kita kategoriin aja. Nah, kalau kita kategoriin, ini jadi cuma 5 sebenarnya, jadi lebih sedikit ya. Yang pertama itu kita fokusnya ke people ya, atau ke manusia ya, ke masyarakat, di mana emang fokusnya untuk ke people adalah mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Ya, kemiskinan dan kelaparan itu bukan terjadi di Indonesia aja, tapi banyak banget ya di negara-negara lain itu juga terjadi. Jadi gimana caranya biar investasi kita yang berlanjut ini, yang berlangsung terus, ini bisa ngebantu nih atau bisa menjamin martabat dan kesejahteraan banyak orang. Lalu yang kedua, ini kita fokus ke planet ya, environment tadi yang udah disempet disinggung. Iklim kita udah mulai rusak ya, udah mulai panas bumi kita. Nah, ini gimana caranya kita bisa invest, tapi investnya itu di perusahaan-perusahaan yang memang lebih aware ESG nih dan udah menerapkan ESG. Jadi ibaratnya ketika mereka jalanin bisnis, sumber daya kita atau lingkungan kita tuh masih tetap terjaga ya, tetap aman. Lalu nextnya yang ketiga itu kita ngomongin tentang prosperity ya. Ini ngomongin tentang kekayaan ya, kesejahteraan. Bukan cuman antar satu manusia aja, tapi secara keseluruhan ekonomi nih di satu negara ya. Kalau kita ngomongin prosperity, kita ngomongin tentang perkembangan ekonomi ya. Tentunya kalau ada perkembangan ekonomi, ini bukan berasal dari satu dua orang ya, tapi secara keseluruhan nih. Jadi masyarakatnya pun juga berkembang. Dan biasanya kalau tanda ini itu adalah dari teknologi juga ya, karena sekarang teknologi udah nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi yang udah maju itu jadi salah satu tanda kalau perkembangan ekonomi di negara tersebut udah maju juga. Nah, lalu kita next lagi ke yang keempat. Ini fokusnya itu selain tiga hal tadi adalah peace ya, damai. Gimana caranya biar dengan penerapan ESG ini bisa ngedorong masyarakat itu jadi lebih damai, adil, dan juga inklusif ya. Jadi untuk dari sisi apa eh, untuk dari sisi fasilitas yang dipunyain sama pemerintah itu gimana nih caranya biar masyarakat bisa dapetin atau bisa menggunakan fasilitas tersebut ya, tentunya dengan damai dan adil. Kemudian yang terakhir, fokusnya itu adalah di partnership ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar tentang globalisasi, nah ini mungkin salah satu em, hal yang juga dijunjung tinggi sama ESG ya, partnership ya. Gimana caranya kita bisa ngelakuin pembangunan yang berkelanjutan dengan cara bermitra nih dengan partner atau dengan negara-negara lain, baik itu negara maju maupun negara berkembang juga sama ke Indonesia ya. Jadi tentunya ini kita bisa lebih memaksimalkan sumber daya alam, selain itu juga sumber daya manusianya nih. Bahkan kita bisa exchange nih, bisa kita tuker. Oke, itu untuk dari kategori SDG.
Lalu next lagi, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya saya bisa invest di ESG nih, perusahaan-perusahaan yang ESG. Mungkin kalau kita ngomongin tentang investasi apa aja atau gimana caranya kita bisa beli saham yang oke. Nah, mungkin fokusnya kita ke keuangannya gimana, terus sektor industrinya gimana, model bisnisnya seperti apa, kemudian prospek usahanya itu ke depannya kayak gimana, ya kan? Nah, ESG juga menganggap hal itu penting, ya. Cuman yang gak kalah penting, ESG juga mau biar orang-orang itu juga lebih aware lagi tentang aspek-aspek yang perlu banget diterapin oleh perusahaan, ya, yaitu terkait environmental, sosial, dan juga governance yang tadi udah kita bahas ya di awal. Dan memang kalau ditanya kenapa emang itu penting, ya karena emang harapannya selain investor bisa dapetin return yang tinggi secara konsisten, karena secara fundamental kan udah kuat nih kalau kita berdasarkan analisa biasa. Nah, tapi dampak investasi kita secara jangka panjang ini bisa kasih hasil yang baik nih untuk kelangsungan hidup masyarakat dan juga planet kita. Oke, ini kalau ditanya kenapa ESG itu penting bagi perusahaan, ya, ini mungkin ada 3 poin ya. Yang pertama, itu dari sisi perusahaan itu bisa mengelola resiko nih dan juga mengambil peluang. Karena seiring dengan penerapan ESG atau aturan-aturan baru yang udah mulai ada, itu kan akan ngebentuk yang namanya sebuah challenge ya untuk perusahaan. Biar gimana caranya perubahan ini itu nggak kasih dampak negatif ya, tapi jadi dampak positif itu kan berarti urusannya jajaran manajemen, gimana cara mereka untuk jadiin ESG ini sebagai peluang. Dan kalau mereka berhasil, yang kedua adalah yang terjadi nih. Jadi reputasi perusahaannya bagus ya. Tentunya kalau reputasi perusahaan bagus, ini akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan nih, karyawan, lalu juga mitra-mitranya. Dan otomatis ini akan mempermudah dan membuat jalannya bisnis lebih efektif ya untuk para stakeholders. Lalu yang ketiga, ini adaptif terhadap perubahan peraturan dan juga regulasi. Nah, ini mungkin mirip nih kayak yang nomor satu ya. Jadi ini akan memicu adanya inovasi dan transformasi bisnis karena namanya bisnis itu emang harus dinamis ya. Kalau misalkan bisnisnya stuck, nah itu biasanya akan jadi sebuah sentimen yang buruk ya untuk kinerja perusahaan. Jadi sebenarnya ESG ini bisa jadi peluang untuk para perusahaan-perusahaan yang bisa menempatkan diri nih dan bisa lebih adaptif ya. Jadi ini sebuah challenge juga untuk para manajemen dan para pemegang atau pemangku kepentingan ya untuk di jajaran direksinya. Seperti apa nih mereka bisa mengambil keputusan dan juga menyusun strategi ke depan terkait dengan ESG sehingga itu jadi dampak yang positif untuk perusahaan mereka. Nah, kalau untuk dari sisi perusahaan udah, nah kita bahas dari sisi investor. Keuntungan saya tuh emang apa kalau misalkan saya menerapkan prinsip ESG nih ketika investing. Oke, yang pertama itu kita bisa investasi di perusahaan yang bisnisnya resilient. Karena kalau diperhatiin ESG, contoh misalkan mau ngadain yang namanya CSR ya, dan lain-lain, itu tentunya butuh dana yang besar juga ya. Dan biasanya makanya kalau misalkan Bapak Ibu perhatiin nanti kita akan lihat saham-sahamnya apa aja. Itu sebenarnya perusahaan-perusahaan gede nih yang biasanya udah dapetin nilai ESG-nya yang bagus. Kenapa? Karena biasanya mereka punya modal atau capitalnya yang kuat nih di balik itu. Jadi biasanya emang saham-saham yang biasanya kita untuk investasiin jangka panjang itu biasanya kita cari saham-saham mana yang bisnisnya resilient ya, yang bisa menciptakan value jangka panjang. Nah, itu biasanya bisnis-bisnis itu udah pada ngelakuin yang namanya penerapan ESG. Makanya itu jadi sebuah bisnis yang menarik buat investor. Lalu yang kedua, ini returnnya yang kompetitif ya. Karena mereka udah melakukan penerapan ESG, biasanya mereka lebih inovatif juga ya, dan udah adaptif juga. Ini tentunya akan buat perputaran untuk dari bisnisnya jadi lebih cepat ya, bisa ningkatin efisiensi dan bahkan kan mendorong inovasi baru ya, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan juga. Nah, biasanya kalau harga saham itu sejalan juga dengan kinerja perusahaannya ya. Jadi kalau kinerja perusahaannya bagus, ini memang biasanya harga sahamnya juga akan menguat nih, akan mencerminkan lah dari sisi kinerja tersebut akan naik.
Lalu yang ketiga ini jadi sebuah bentuk diversifikasi portofolio ya. Jadi tentunya memang untuk teman-teman mungkin em, jangan investasi di satu instrumen aja nih, bisa disebar ya. Dan bahkan untuk saham ESG sendiri ini bukan cuma ada di satu sektor ya, bukan keuangan doang atau mungkin bukan consumer doang, tapi ada banyak banget. Jadi ini bisa sebuah apa ya? Jadi salah satu acuan yang ngebantu para investor tuh untuk ngediversifikasi portofolionya. Jadi bisa diperhatiin aja saham-saham apa atau perusahaan-perusahaan apa yang udah menerapkan ESG. Mungkin tuh saat ini kita bisa mengacu ke 5 indeks ya. Saat ini ada 5 indeks yang berbasis ESG ya. Itu ada yang 45 indeks, ada yang 25 indeks, macam-macam. Nah, ini biasanya ada nih di bursa. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu maunya lebih gampang, bisa langsung di googling aja ya. Ini mungkin cuma 20 nih dari sekitar 80-an kalau nggak salah saham ESG di Indonesia ya atau di bursa. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan ya atau referensi ya. Ada PGEO, ada Jasa Marga, ada Era, kemudian Unilever juga ada, Mtel, Aces ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin penilaian ESG ya yang diterapin sama bursa ya. Jadi ini mungkin untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa sambil cek-cek ya di link yang udah tersedia nih di hadapan Bapak Ibu. Karena nanti akan keluar tuh. Sebenarnya kalau diperhatiin memang mayoritas itu skornya itu yang paling bagus kan di 0 sampai 10 ya. Tapi ternyata emang lebih banyak di bursa itu yang range-nya dari 10 sampai 30 nih ya. Jadi low to medium sebenarnya. Ada juga yang high. Nah, itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri ya. Tadi listnya akan bentuknya seperti ini nih yang tadi. Nah, yang ini. Nanti akan ada banyak banget listnya. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi ya untuk Bapak Ibu. Nanti bisa cek sendiri. Mau pilihnya mungkin dari indeks yang quality 45 itu bisa ya. Jadi dari indeks ESG, dari saham-saham ESG itu dikasih tahu tuh nanti dikualifikasiin menurut kualitasnya ya. 45 saham ESG dengan kualitas terbaik ya. Nah itu ada ESG Quality 45 IDX KHT dan lain-lain. Oke, oke. Ini kita bahas beberapa saham ya yang jadi masuk rekomendasi atau coverage tim research kita. Yang pertama, yang udah menerapkan ESG juga tentunya ya. Biasanya di research report kita itu kita saji ini untuk dari sisi tabel yang isinya lengkap tentang ESG-nya beserta scoringnya. Nah, kalau yang ini kita pakai scoringnya itu pakai yang LSIG ya, skornya. Nah, ini kalau untuk dari BNI, untuk ESG skornya E plus ya. Di mana untuk BNI targetnya itu di 5.600 dengan ratingnya at ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa perhatiin di bagian ESG highlights-nya. Jadi ESG highlights tuh lebih berisi kepada apa nih memang ESG atau aktivitas ESG yang udah diterapin sama perusahaan ya. Kemudian implication-nya tuh kayak dampaknya memang apa nih untuk dari penerapan ESG yang udah dia lakuin. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi. Next, kita ke perusahaan yang energi ya tadi bank. Sekarang ada energi nih, ada Pegas. Di mana ratingnya at dengan target di 1.400. Sama nih seperti sebelumnya. Kita bisa cek di ESG highlights-nya. Karena tabelnya tuh ada beberapa poin penting sebenarnya. Cuman yang paling perlu diperhatiin sama Bapak Ibu tuh yang ESG highlights dan juga implication ya. Jadi apa yang udah dilakuin dan dampaknya itu apa ya. Kalau untuk dari Pegas, ini ratingnya B plus ya untuk grade-nya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini yang ketiga. Ini ada Charon Pokpan Indonesia atau CPIN ya. Kalau untuk dari ESG grade-nya ini di C minus ya di mana untuk ratingnya ini at dengan target price di 6.800. Nah, untuk ESG highlights dan juga implication nih, seperti yang Bapak Ibu bisa simak, nanti bisa dicek-cek lagi ya. Jadi ada banyak banget sebenarnya perusahaan yang masuk coverage kami. Dan untuk Bapak Ibu mungkin yang bingung gimana sih cara saya bisa tahu dia udah melakukan ESG atau belum. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cek lagi ke saham-saham atau indeks-indeks yang tadi ya, yang 5 tadi. Atau bisa di googling aja nih, saham-saham ESG di bursa. Nanti akan keluar biasanya mengacu pada indeks-indeks yang udah dibuat atau udah diklasifikasiin sama bursa. Ya.
Nah, ini mungkin jadi contoh terakhir kita nih Bapak Ibu untuk dari yang Charon Pokpan Indonesia. Oke, untuk dari ESG investing mungkin harapannya adalah smart returns dan juga better planet. Oke, itu untuk dari em, sesi satu kali ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk dari sesi satu pemaparannya udah selesai ya. Dan mungkin untuk saat ini udah ada Mas Wisnu juga yang bersama-sama dengan kita. Mungkin kita langsung lanjut lagi ke sesi 2. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah mendengarkan dan udah join ya. Kita lanjut lagi ke next sesi. Kalau gitu untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Heran untuk pembawaan materi satu ini. Oke, kita lanjut aja ke sesi dua ya, yang akan membahas lebih detail terkait pengenalan iTrade kita, platform kita untuk Bapak Ibu bisa mengeksekusi cara pembelian dan jual saham-saham yang ada di market. Oke, tadi mungkin udah dikenalin oleh Mbak Sharon, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kumara dari tim digital CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin di sini kita akan lebih bahas lebih santai karena pembahasannya mungkin lebih spesifik general, cara pembelian dan penjualan. Nah, sebelum itu mungkin saya memperkenalkan website kita atau tentang informasi dari CGS. Oke, kita langsung aja masuk ke websitenya CGS. Bapak Ibu tentunya bisa catat websitenya di cgsi.co.id/home. Nah, di sini juga tentunya banyak informasi yang didapatkan. Lalu untuk melihat aktivitas kami seperti kelas edukasi atau sekolah pasar modal yang biasa kita adakan, tentunya bisa mengikuti di event ini. Nah, di sini kita banyak banget event di bulan depan ya. Jadi pertama itu kalau kemarin kita ada kelas pasti untuk nasabah dengan membahas seperti rekomendasi saham. Hari ini kita saham ESG. Dan nanti di tanggal 28 itu kita ada SPM yang berbeda tentunya. Kalau kita di sini yang pertama ada syariah, yang kedua ada yang general. Nah, mungkin yang pengen tahu lebih detail investasi syariah terutama di instrumen saham, tentunya bisa mendaftar langsung dengan klik di sini. Nah, di sini tentunya ada pembicara yang menarik tentunya dari eh, bursa, yaitu tentang syariah ya, dan tentunya mereka juga divisinya di syariah. Lalu juga tidak kalah menariknya kita menghadirkan dari manajer syariah service dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia, yaitu Pak Sutrisna. Dan di sini tentunya kita juga ada top up RDN untuk hadiahnya untuk yang mungkin belum buka rekening, itu juga bisa dapatkan dan ada e-sertifikat seperti itu. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi di WhatsApp center kita di 0815 1074 8305. Jadi bisa daftar sekarang, kuotanya masih banyak. Lalu yang kedua di sini juga kita ada kelas pasar modal lagi di tanggal yang sama. Jadi bisa dipilih aja mana yang dibutuhkan. Di sini kita kolaborasi lagi dengan bursa gitu ya. Ada Mas Yusuf dari Market Development Analyst. Lalu juga di sini juga kita hadirkan dari in-house sales kita, Mas Ade. Dan di sini juga hadiahnya juga tidak kalah menarik yaitu mendapatkan voucher investasi dan free e-sertifikat seperti itu. Oke, untuk nomornya berbeda ya. Mungkin ini bisa langsung dihubungin aja di nomor berikut. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk event-event kami karena tentunya yang masih pengen mengulik atau pengen cari tahu bagaimana market kita saat ini tentunya bisa mengikuti beberapa SPM ini dan bisa pantau terus sosial media kita. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang terupdate seperti itu. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi pembahasan kita ini adalah lebih ke iTrade ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang saat ini belum buka rekening, bisa ke website kita tadi, itu ada daftar registrasi. Jadi Bapak Ibu bisa buka rekening secara online dan diproses 1 hari kerja gitu ya. Jika tidak ada kendala langsung aktif. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan user ID dan password. Sebagai contoh di sini ya, saya bisa login, lalu memasukkan passwordnya. Oke, ini adalah gambar website kita dan di sini juga Bapak Ibu bisa dihadirkan beberapa menu yang kita sediakan untuk Bapak Ibu gampang dalam bertransaksi. Oke, mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada limit ya.
namanya buying power atau limit yang Bapak Ibu tentunya bisa transaksi melebihi dari dana yang ada di RDN atau cash yang ada di RDN. Tapi beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu membuka rekening syariah. Karena kalau syariah itu transaksinya lebih ke cash basis, kira-kira maksudnya eh, transaksi saham yang benar-benar ada dananya yang tersedia di RDN. Tapi kalau reguler kita bisa menggunakan fasilitas buying power ini atau limit. Lalu selanjutnya di sini ada portfolio value. Nah, portfolio value ini dia akan bergerak secara real time ketika kita profit ataupun loss. Dia sudah mengupdate atau sudah ter-average kira-kira berapa yang didapatkan ketika kita ingin take profit ataupun eh, stop loss itu ataupun jual semua asetnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tadi kita lihat angkanya bergerak gitu. Jadi semua saham yang ada di portofolio itu terakumulasi di portfolio value. Nah, di sebelahnya di sini ada unrealized gain ataupun loss. Jadi ini adalah total kerugian atau keuntungan yang sudah ter-average. Jadi kalau kita lihat di sini lebih cenderung rugi dari persentase kita di porto kerugiannya hampir 60% seperti itu. Nah, di sini juga ada IHSG kita. Lalu di sini ada pergerakan dari sisi volume, value, dan frekuensi. Kita lihat value-nya menarik ya, 10 triliun untuk hari ini. Jadi kalau kita walaupun lihat marketnya, tapi value-nya cukup menarik, lumayan besar gitu. Nah, di sini ada 4 order book yang tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli ataupun jual dan mungkin saya akan jelaskan di sini ada harga sebagai contoh adalah saham Telkom ya. Kita lihat di sini harga terakhirnya di 2.800. Ada kenaikan dari harga opennya tadi di 2.720. Harga tertingginya tadi menyentuh di 2.820 dan hari ini terendah tadi di 2.700 dan preview close hari penutupan kemarin di hari Jumat itu di 2.690. Berarti secara akumulasi Telkom adalah sahamnya naik seperti itu. Nah, di bawahnya di sini ada bid maupun offer. Jadi kita bisa membeli harga yang kita inginkan. Kalau misalnya kita membeli di harga bid pasti cenderung lebih murah dibandingkan harga Telkom saat ini. Ada konsekuensi kita harus mengantri terlebih dahulu atau status kita open gitu ya. Tapi kalau misalnya di offer gitu ya, kalau di offer kan kita membeli harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga market Telkom saat ini. Kemungkinan kita bisa mendapatkan saham tersebut dengan cepat seperti itu. Ya mungkin kita biasa kenal adalah hajar kanan gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk transaksinya? Kita klik buy di sini. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu untuk melakukan pembelian saham itu minimum adalah satu lot saham. Kalau kita breakdown lagi, kalau kita pecah lagi itu adalah 100 lembar saham. Oke, kita sebagai contoh beli di harga 2.750 dengan satu lot gitu ya. Satu lot itu berarti 100 lembar saham. Kita di sini masih bisa menggunakan limit. Limit itu masih bisa merubah harga-harganya. Kalau market itu harga market saham Telkom. Jadi kalau misalnya kita rubah, misalnya di harga 2.770, kita klik buy di sini. Dan jangan lupa untuk masukkan PIN ya. Oke, PIN-nya saya cek dulu, masih salah. PIN-nya itu, sebentar. Oke. Oke, di sini nanti ada masuk ordernya terkirim. Nah, untuk melihat order kita ada di menu trade lalu WhatsApp trading. Nah, di sini ada reject. Mungkin karena dana kita tidak mencukupi seperti itu ya untuk membeli saham Telkom. Seperti itu. Oke, kita balik lagi di sini. Di sini lalu ada running trade. Ini kejadian harga dari kejadian harga ya dari transaksi hari ini per semua saham yang kejadian. Makanya kita update di sini ada dari exchange buy, di lot berapa, di harga berapa, beserta kode sahamnya. Oke, next di sini ada all stock. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market, termasuk dengan warrant dan warrant terstruktur. Kalau kita mau memfilter, misalnya kita pengen equity-nya aja atau sahamnya aja bisa tanpa per warrant-nya. Atau warrant-nya saja kita filter juga bisa, jadi tergantung dari kebutuhan sekali lagi untuk Bapak Ibu. Dan lalu di sini juga kita bisa lihat
Ada special notasi yang diberikan oleh bursa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat saham yang ada loncengnya, itu perlu dicek terlebih dahulu dan biasanya kita kasih informasi notifikasinya ini yang dari bursa untuk Bapak Ibu mempertimbangkan apa saham ini cocok dibeli atau tidak seperti itu. Lalu di sini ada Global Market Summary. Kita mengupdate juga harga komoditis dan harga IS, bukan ISG ya, indeks yang di luar seperti itu. Lalu di sini ada heat map. Nah, heat map ini Bapak Ibu bisa melihat performance dari per sektor dari setiap saham gitu ya, atau sektornya tuh performanya bagaimana untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di sektor perbankan itu kan ada BBCA dan lain sebagainya, kalau basic materials ada TPI ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sini mulai dari sisi volume ataupun frekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa share atau cek di sini. Oke, selanjutnya di sini ada market watch ya. Kita lihat di sini sama aja dan di sini juga ada menu watchlist. Bapak Ibu bisa memasukkan saham-saham pilihan dan di sini juga ada new order. Bapak Ibu bisa melakukan transaksi saham sama seperti yang tadi kami lakukan gitu ya. Untuk melihat ordernya ada di sini. Dan kalau misalnya di sini statusnya open, Bapak Ibu diberikan shortcut untuk masih bisa merubah harga ataupun meng-cancel order kita. Tapi kalau misalnya statusnya match gitu ya, itu tidak bisa melakukan perubahan. Nah, sambil berjalan mungkin saya akan menginformasikan kira-kira untuk pembuka rekening itu apakah ada minimum deposit gitu ya. Nah, untuk saat ini CGS tidak ada minimum deposit untuk pembuka rekening. Jadi Bapak Ibu bisa aktif akunnya, bisa cek terlebih dahulu untuk platform kita gitu ya. Lalu yang kedua untuk fee transaksi kita di 0,1815 di fee transaksi buy dan fee jualnya itu di 0,2815% dan kita tidak ada dana mengendap seperti itu. Jadi bisa banget untuk Bapak Ibu apa namanya mengeksplor terlebih dahulu untuk platform kita dan mungkin kalau ada pertanyaan atau misalnya masih bingung bisa mengikuti kelas pasti kita. Oke, di sini kita lihat ada portofolio. Bapak Ibu bisa mengecek kira-kira saham-saham yang dimiliki dan kita sudah memfilter ya atau bisa average total value kita atau loss kita gitu ya. Dan di sini juga kita tentunya menampilkan harga market saat ini dengan harga yang kita beli. Di sini ada market price, di sini ada average price-nya. Dan ini adalah jumlah lot yang kita miliki. Seperti itu. Lalu untuk melihat kesediaan dana yang ada di RDN, itu bisa dilihat di account summary dengan acuannya adalah current balance dan available balance. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya angkanya tidak begitu berbeda ya, atau kita bisa bilang adalah angkanya sama. Nah, beda cerita kalau misalnya kita transaksinya match gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli suatu saham gitu ya, yang update duluan adalah current balance karena dia yang update secara real time tapi kalau available balance itu menunggu T plus 2 atau settlement date transaksi kita jadi Bapak Ibu untuk penyelesaian transaksi saham itu di T plus 2 ya jadi ketika kita mau melakukan pencairan dana dari hasil penjualan saham kita itu bisa dilakukan di T plus 2 seperti itu jadi prosesnya tidak begitu lama. Lalu selanjutnya di sini ada open buy dan open sell. Jadi kalau transaksi kita masih open, nanti akan muncul value-nya di sini. Beda cerita kalau misalnya sell dan buy di sini, itu transaksi kita yang sudah match. Nah, yang masih pengen cari historical data yang pernah kita transaksi, Bapak Ibu bisa tentunya cari di order search ini, kita bisa mencari dari sisi spesifik saham yang kita pernah transaksi atau keseluruhan saham yang kita pernah lakukan transaksi. Jadi secara keseluruhan kita bisa cek dalam 5 bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir. Caranya bagaimana? Misalnya kita pengen ngecek dari Agustus gitu ya, kita cek di sini. Nah, ini adalah menampilkan semua saham yang pernah kita transaksi sebelumnya dengan semua transaksi dengan status yang ditampilkan. Lalu di sini ada stock info. Nah, stock info ini menampilkan dari detail dari saham tersebut. Jadi kita menampilkan di sini ada chartnya. Nah, running trade juga beda ya. Kalau running trade ini adalah running trade dari khusus dari saham BBCA saja. Dan untuk misalnya kita mau ganti, misalnya kita mau ganti BBRI gitu ya, tinggal diinput aja di sini nanti adalah saham BBRI semua seperti itu. Nah, kita juga menampilkan company profile, laporan keuangan,
Nah, di sini juga ada top stock ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari top gainers, top loser, dan juga kita bisa melihat aktivitas terbesar dari sisi loss, frekuensi maupun value. Dan trade based stock ini kita bisa breakdown, maksudnya kita bisa mengecek dari setiap harga saham BBC itu kira-kira aktivitas mana yang lebih besar dari sisi frekuensi, volume ataupun value. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita pengen melakukan penarikan dana yang ada di RDN? Nah, caranya gampang sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di menu withdraw ini. Misalnya mau narik kesediaan dananya itu ada berapa. Misalnya sebagai contoh 10 juta, kita bisa input di sini. Dan untuk cut off time kita sekarang ini udah di jam 12 ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya input sebelum jam 12, maka dananya akan diproses di hari yang sama. Tapi kalau misalnya di luar jam 12, maka akan diproses di hari bursa selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk misalnya sudah diinput, nanti bisa lihat di withdraw history beserta statusnya apakah pending, apakah di approve, dan lain sebagainya. Lalu bagi saya di sini ada news. Nah, news ini adalah update berita-berita terkini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing mencari berita-berita yang ada di mungkin di Google dan lain sebagainya. Kita dalam satu platform juga kita sudah sediakan untuk berita-berita terupdate. Nah, di sini untuk chart, mungkin yang Bapak Ibu sudah paham sebelumnya dengan analisa teknikal, kita sudah sediakan beberapa indikator yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan secara mudah, tinggal dipilih saja, atau mau narik garis juga kami sediakan di sini. Dan untuk melihat pergerakan maksimum dari setiap sahamnya, kita sudah sediakan grafiknya seperti itu. Jadi untuk kemudahan Bapak Ibu untuk bertransaksi, untuk menganalisis, kita lebih proper untuk sarankan menggunakan versi web ataupun desktop agar Bapak Ibu bisa lebih mendetail atau bisa melihat pergerakan saham secara leluasa seperti itu ya. Dan tentunya kita juga di sini bisa merubah tema dari tema gelap ataupun tema terang. Jadi tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu sekali lagi. Dan di sini kita juga bisa merubah password. Jadi kalau misalnya tadi sudah buka rekening, sudah menerima user ID dan password, kita bisa merubah passwordnya saja atau PIN-nya saja atau keduanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu seputar platform? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja Bapak Ibu untuk kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan tetap stay tune terus di website kita di cgsi.co.id/home untuk mendapatkan informasi yang terupdate ataupun sosial media kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kelas pasti. Selamat siang dan sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Thank you.